Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope you have a great day. Let me introduce myself to you. My name is Dwi Rinawati and you can call me Miss Rina or Purina. Welcome to English Learning Video. Pada video kali ini kita akan mempelajari materi kelas 8 bab 3 yang berjudul We Know What to Do. We know what to do artinya apa yang harus kita lakukan. So in this video we will learn to give suggestion. Apa itu artinya to give suggestion? To give suggestion artinya adalah untuk memberi saran. Sebagai siswa, kita harus bisa memberi saran untuk orang lain. Nah, pada bab ini kita juga akan mempelajari to state rules and obligation. Artinya, untuk menyatakan peraturan-peraturan dan kewajiban. Sebagai seorang siswa dan bagian dari masyarakat, kita harus tahu apa saja peraturan dan kewajiban yang ada. Jadi, kenapa kita harus mempelajari materi ini? We need to give suggestion and state rules and obligation in order to keep good personal relationship with others, to be a good members of school, the family, and society. Jadi, kita perlu memberi saran dan menyatakan peraturan dan kewajiban untuk menjaga pribadi yang baik dengan yang lainnya, keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. To give suggestion atau memberi saran, jika kita ingin memberi saran ke orang lain, kita bisa menggunakan ungkapan you should. Kamu seharusnya. Atau you should not. Kamu tidak seharusnya. Oke, untuk mempermudah memahami apa yang kita akan pelajari, kita perhatikan contoh dialog berikut ini. Nah, di sini ada dua orang kakak beradik yang sedang memperhatikan jendela yang sedang hujan. Si adik ini bernama Gita. Kita ingin bermain di luar rumah, tetapi saat itu cuaca sedang turun hujan. Jadi si kakak give suggestion ke Gita agar tetap diam di rumah. Gita, you should stay at home because there is rainy outside. You should stay at home yang artinya kamu seharusnya diam di rumah. Because there is rainy outside yang artinya karena di luar sedang hujan. Nah, dari beberapa kalimat ini kamu pasti akan memahaminya bahwa untuk yang give suggestion adalah you should stay at home. Kamu seharusnya di dalam rumah. Ini yang namanya to give suggestion. Dan contoh yang kedua. Si Doni ini akan ada ulangan besok, tetapi dia malah asik bermain game dan lupa belajar. Jadi ibunya give suggestion agar berhenti bermain game. Coba kita lihat apa yang akan ibu sarankan ke Doni. Doni, you have an exam tomorrow. You should not play game. You should study now. You should not play game. Kamu seharusnya tidak bermain game. You should study now. Kamu seharusnya belajar sekarang. You should not play game dan you should study now itu adalah contoh untuk to give suggestion. Ini adalah ada Mr. Putra. Mr. Putra berpesan kepada kita. Mr. Putra memberikan saran kepada kita semuanya untuk mengerjakan berbagai hal seperti ini. Yang pertama, we will use more English now. You should greet me and your friends in English. You should ask question in English. You should answer question in English. You should take leave in English too. But don't worry, when you need, I'll help you. Yang pertama, we should greet him and our friends in English.
ada di kalimat yang pertama, you should greet me and your friends in English, yang artinya kita seharusnya menyapa dia dan teman-teman kita menggunakan bahasa Inggris. You should, yang kedua, we should ask question in English. We should ask question in English, yang artinya kita seharusnya bertanya menggunakan bahasa Inggris. Yang ketiga, we should answer question in English. Kita seharusnya menjawab pertanyaan menggunakan bahasa Inggris. Yang keempat, we should take leave in English too. Kita seharusnya minta izin atau permisi menggunakan bahasa Inggris juga. Jadi, keempat kalimat ini adalah suggestion-nya Mr. Putra untuk para siswanya, atau saran-saran Mr. Putra untuk para siswanya atau untuk kita. Selanjutnya kita akan mempelajari to state rules and obligation. Jika tadi kita udah mempelajari to give suggestion atau memberikan saran, sekarang kita pelajari tentang to state rules and obligation. Menyatakan peraturan-peraturan dan kewajiban. Untuk menyatakan peraturan-peraturan dan kewajiban, kita bisa menggunakan ungkapan atau kalimat you must, yang artinya kamu harus, dan you must not, yang artinya kamu harus tidak. Baiklah, mari kita perhatikan contoh. Marilah kita perhatikan contoh di bawah ini. Dayu, seorang siswa yang sedang menyatakan peraturan-peraturan dan kewajiban-kewajiban di sekolah. So Dayu state the rules and obligation in her school. Maka Dayu berkata, we must not be late to school. We must come on time to class and to flag ceremony. If we are late, we must wait outside the gate. We must not come in until the security guard give us permission. We know from Dayu the following rules and obligation in the school. Kita tahu dari Dayu bahwa peraturan dan kewajiban di sekolah. Yang pertama, the student must not be late to school, yang artinya siswa-siswa harus tidak terlambat ke sekolah. Yang kedua, they must come on time to the class and to the flag ceremony. Mereka harus datang tepat waktu ke kelas dan upacara bendera. They di sini yang dimaksud adalah mereka, yaitu the students. Yang ketiga, if they are late, they must wait outside the gate. Jika mereka terlambat, mereka harus menunggu di luar gerbang. Yang keempat, they must not come in until the security guard give them permission. Nah, keempat ungkapan ini merupakan the rules and obligation in Dayu School, di mana ungkapan-ungkapan tersebut dikatakan oleh Dayu. Jadi, untuk menyatakan the rules and the obligation, kita menggunakan must and must not. Okay everyone, we just have learned about to give suggestion and to state the rules and obligation. Kita sudah mempelajari untuk memberikan saran-saran dan peraturan-peraturan dan juga kewajiban-kewajiban. Yang pertama, to give suggestion. Kita menggunakan kalimat you should, yang artinya kamu seharusnya. Dan yang kedua, you should not, yang artinya kamu tidak seharusnya. Sedangkan to state rules and obligation, kita menggunakan yang pertama, you must, yang artinya kamu harus. Sedangkan yang kedua, kita menggunakan ungkapan atau kalimat you must not, yang artinya kamu harus tidak.
Sedangkan to state rules and obligation, kita menggunakan kalimat atau ungkapan must. Ini bersifat memaksa, yang artinya jika tidak melakukannya, kita akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Thank you for watching this video. Semoga bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.